Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Bapak Agung selaku pembimbing mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek. Perkenalkan, nama saya Dioditira, saya dari kelas Rekayasa Sistem Berorientasi Objek K01. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan dari jurnal pada studi kasus PT Tiara Royal pada Departemen Purchasing and Store Order dalam pengembangan sistem informasi pembelian barang, di mana jurnal ini disusun oleh mahasiswa teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, langsung saya mulai saja dalam presentasinya. Nah, PT Tiara Royal didirikan pada tahun 1969, adalah perusahaan yang menyelenggarakan acara-acara baik pendidikan formal maupun non-formal dalam memberikan pelayanan jasa boga yang profesional dan eksklusif. Perusahaan ini memiliki sistem komputerisasi yang selama ini dipusatkan di Departemen Purchasing and Store Order untuk permintaan pengadaan barang. Namun, sistem sedang berjalan di Tiara Royal hari ini masih banyak kelemahan yang menyebabkan kinerja perusahaan terhambat. Kendala-kendala pada pengelolaan data sistem yang sedang berjalan adalah kesulitan dalam mengakses beberapa menu pada aplikasi karena aplikasi yang digunakan sering mengalami error saat diakses. Salah satunya terjadi saat karyawan ingin mengakses print dokumen di mana aplikasi tidak menanggapi perintah yang diinginkan. Penyajian laporan tentang aplikasi membutuhkan waktu lama dalam memproses laporan rekapitulasi, penyajian informasi stok barang yang kurang akurat. Nah, untuk mendukung kelancaran pembelian barang pada sistem, perlu dibuat sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan dalam proses pembelian, sehingga informasi yang akurat dihasilkan tepat waktu dan pengolahan data dapat berjalan dengan efektif. Dalam mengembangkan sistem ini, penulis menggunakan metodologi pengembangan waterfall dengan strategi dalam analisis dan desain sistem, dan Unified Model Language atau UML sebagai alat bantu dalam memodelkan sistemnya. Nah, dalam teknik pemulihan datanya, dalam penelitian ini diperlukan data-data serta informasi yang relatif lengkap sebagai bahan yang dapat mendukung kebenaran materi uraian dan pembahasan. Nah, ada teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah ada observasi langsung. Nah, observasi langsung ini dilakukan agar mengetahui cara langsung alur proses pembelian barang yang berada pada PT Tiara Royal di Departemen Purchasing and Store Order di Jalan Lebak Bulus 1 nomor 7 Jakarta Selatan. Nah, dalam wawancaranya ini, dari hasil wawancara diperlukan sebuah sistem yang dapat menunjang kinerja perusahaan, tentunya para pengguna sistem, sehingga diharapkan aktivitas kerja dapat lebih efektif dan maksimal. Nah, dalam metode pengembangan sistemnya, dalam penyusunan jurnal ini menggunakan proses metode waterfall. Ada tahapan pada metode waterfall yang dilakukan, ada permulaan sistem atau sistem initiation, dan analisis sistem atau sistem analis, dan desain sistem atau sistem desain. Nah, dalam sistem desain ini, dalam tahap ini akan merancang sistem pembelian barang yang diusulkan sebagai solusi yang diajukan untuk pengembangan dari sistem yang sedang berjalan berdasarkan analisa yang telah dilakukan sebelumnya dengan tools Unified Model Language atau UML dengan menggunakan diagram-diagram, ada activity diagram, ada use case naratif, sequence diagram, class diagram, dan state chart diagram. Nah, dalam sistem initiation ada identifikasi masalah, yaitu permasalahan yang melatar belakangi dari pengembangan sistem informasi pembelian barang, yaitu kurang efektifnya kinerja karyawan yang ada di Departemen Purchasing and Store Order, di mana bila sistem mengalami error pada saat menginput, maka pembelian barang dilakukan secara manual dengan menggunakan form purchase order, sehingga membuat proses pembelian barang mengalami keterlambatan. Ada pihak manajemen juga masih melihat laporan-laporan secara manual karena proses cetak laporan pada sistem pembelian yang berjalan sering tidak bisa diakses. Hal itu membuat efektivitas kerja terganggu dan menyita waktu bila laporan akan diminta sewaktu-waktu oleh manajemen. Nah, tujuan sistemnya ini adalah bertujuan memberikan solusi atau jalan keluar dari beberapa permasalahan yang telah diidentifikasikan sebelumnya dan meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan atau error seperti pada sistem pembelian barang yang berjalan, serta memperlancar kegiatan pembelian barang mulai dari proses pembelian barang hingga tahap laporan, dan diharapkan dapat memaksimalkan waktu dan tenaga dari karyawan terkait agar lebih efisien. Nah, dalam sistem analis ada analisis kebutuhan sistem. Nah, setelah melihat permasalahan atau kendala yang ada pada sistem informasi pembelian barang PT Tiara Royal,
Maka perlu dibuat analisis kebutuhan sistem tentunya untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pada sistem informasi pembelian PT Tiara Royal pada Departemen Purchasing Extra Order, yaitu yang pertama, pada proses input dibutuhkan input data barang, input data supplier, input data pembelian, pre-order, input retur barang, input agenda acara, dan input user. Beberapa proses input dapat data tentunya dibutuhkan proses cek untuk melihat ketersediaan barang atau kapan agenda acara itu dilaksanakan, seperti cek data barang, cek data supplier, cek agenda acara, dan cek retur barang. Nah, yang kedua, pada proses transaksi dibutuhkan transaksi barang masuk, transaksi barang keluar, transaksi tanda terima barang, nota pembayaran, dan retur barang. Nah, yang ketiga, pada proses keluaran dibutuhkan laporan data barang, laporan data supplier, laporan pembelian, laporan barang masuk, laporan barang keluar, laporan penerimaan barang, laporan retur barang. Selain itu dibutuhkan juga fitur grafik pada beberapa proses yang tujuannya melihat informasi laporan dalam kurun waktu tertentu dan tentunya untuk bahan masukan perencanaan aktivitas perusahaan ke depan. Nah, pada sistem desain ada perancangan sistem. Nah, penulis menggunakan Unified Modeling Language atau UML sebagai tools pemodelan untuk perancangan dan pengembangan aplikasi yang berorientasi objek. Nah, sini ada terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam perancangan sistem ini, dan tahapan-tahapan tersebut terdiri atas diagram dan tabel tekstual yang memang disediakan oleh UML. Yang pertama ada activity diagram. Nah, beberapa diagram aktivitas yang terbentuk dari kegiatan bisnis dan use case yang ada pada sistem yang diusulkan. Nah, use case naratif dan desain sistem ini pada tahap ini mengimplementasikan use case diagram yang telah dibahas ke dalam bentuk narasi atau kata-kata untuk mendokumentasikan interaksi antara user system dan sistem itu sendiri. Nah, ini berupa gambar activity diagram untuk use case dan input data barang. Nah, selanjutnya pada kelas diagram ini mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan dan interaksi di antara mereka. Diagram ini juga digunakan untuk mengorganisir objek-objek dari pemodelan use case dan mendokumentasikan hubungan di antara objek-objek tersebut. Nah, ini merupakan gambar dari kelas diagram. Nah, selanjutnya untuk sequence diagram, nah ini adalah gambar dari sequence diagram input data barang. Nah, selanjutnya pada state chart diagram, yaitu sebuah diagram UML yang menggambarkan kombinasi state yang dapat diasumsikan oleh objek selama masa hidupnya. Kejadian-kejadian memicu transaksi antar state dan aturan yang mengatur dari dan ke state yang mana sebuah objek dapat melakukan transisi. Nah, ini merupakan gambar dari state chart diagram dari use case input data barang. Nah, maka kesimpulannya adalah peneliti mengambil kesimpulan dengan adanya pengembangan sistem informasi pembelian barang ini dapat membantu dalam kegiatan pengolahan data pembelian barang pada Departemen Purchasing and Store Order, meliputi proses input, cek, transaksi, dan cetak laporan. Nah, sistem ini dapat menjadikan laporan-laporan yang sesuai dengan kebutuhan manajemen perusahaan serta penambahan fitur grafik sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan. Nah, sistem ini dapat menjadikan informasi data stok barang yang lebih akurat guna informasi dalam melakukan pembelian barang. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, atau jika ada kata-kata yang kurang tepat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.